Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang apa sih yang perlu dilakukan oleh keluarga atau caregiver ketika ODGJ-nya minum obat rutin dan mengalami efek samping. Ya, tentu ini penting sekali. Kenapa? Kalau ada efek samping obat tiba-tiba kemudian dikenali dan dibiarkan saja, maka ini akan bisa membahayakan fisik atau badan dari ODGJ sendiri. Sehingga baik keluarga maupun caregiver harus mengetahuinya dan apa kira-kira yang perlu dilakukan. Ya, segera ya. Nah, oleh karena itu silahkan disimak ya sampai akhir. Berikan subscribe yang belum subscribe ya. Nah, tentu harapan psikiater, dokter ahli jiwa ataupun perawat yang ngurusi waktu pemulangan pasien di rumah sakit ya, pasti berharap bisa rutin minum obat ya sesuai anjuran dokter. Itu udah pasti. Permasalahannya adalah setiap pasien mempunyai sensitivitas yang berbeda-beda terhadap obat yang diminumnya ya. Dan tentu setiap obat itu selain ada efek juga ada efek samping, efek yang menguntungkan dan efek yang tidak menguntungkan. Efek yang menguntungkan ini tentu yang diharapkan dokter untuk menghilangkan gejala-gejala yang dimiliki. Makanya caregiver atau keluarga harus kenal ya motif atau tujuan dia harus dikontrolkan rawat jalan dan mendapatkan obat itu apa. Sehingga ketika sudah rutin minum obat, keluarga atau caregiver tentu bisa memantau apakah obatnya berfungsi secara efektif atau tidak untuk menghilangkan tanda gejala yang memang mendorong dia untuk minum obat. Masalahnya adalah ada efek samping yang bisa jadi dirasakan ya, walaupun ini tentu tidak sama masing-masing ODGJ ya, bisa berbeda-beda. Tetapi secara sederhana bisa Bang Jai jelaskan bahwa orang yang minum obat antipsikotik atau sering diresepkan oleh dokter ya untuk mengatasi masalah kejiwaan atau gangguan jiwa, itu yang paling sederhananya dan mungkin ini tidak disadari, tapi kalau kita lihat kelihatan bibirnya itu kering dan ngerasa haus banget sehingga banyak minum akhirnya pasiennya ya. Kemudian berikutnya itu kalau dia keluar rumah seperti orang yang nggak nyaman karena silau ya, terutama pas pagi hari jam 9 jam 10 dia harus keluar rumah, itu mungkin dia nggak nyaman banget ya. Nah, kemudian juga ada tremor atau ndredeg ya, bisa kita lihat ketika tangan ini diam dia akan bergetar dengan sendirinya. Nah, atau kalau kita nggak yakin bisa kita suruh untuk menjulurkan lidahnya, maka akan bergetar. Nah, juga bisa saja akan muncul kekakuan. Dia udah mengeluh gitu, kok kaku-kaku banget ya, tengkuknya sini, rahangnya, bahunya gitu kan. Nah, itu berarti kemungkinan ada efek samping ya. Apalagi kalau dia sudah lidahnya menjulur keluar, geget gitu, kaku, nah itu namanya kortikolis ya. Itu bisa saja dialami. Kalau seperti itu ya sudah parah ya. Apalagi kok sudah ada gerakan yang tidak sukarela ya, bahunya sampai begini-begini, nah itu tentu sudah, waduh ini ada efek samping. Apalagi kalau jalan itu kayak patung diangkat itu diseret-seret kakinya, nah itu juga tentu kan efek sampingnya. Setelah minum obat ada seperti itu, atau matanya itu melotot ke atas ya, itu juga salah satu bentuk dari efek samping ya. Nah, ada beberapa kasus juga beberapa hari nggak bisa buang air besar, nah itu juga ada ya. Jadi tapi syaratnya ya habis minum obat ya, kalau enggak ya jangan dikatakan ini karena efek obat ya. Nah, kemudian juga ada yang kalau parah itu ya deg-degan, kemudian tensinya naik ya, suhu badannya naik, denyut jantungnya naik. Nah, itu kadang-kadang sulit menelan, sulit nafas. Nah, itu sudah semestinya kalau ada beberapa keluhan yang sudah menjurus ke parah ya harus segera dibawa ke IGD ya.
Ya kira-kira ODGJ-nya bisa mentoleransi enggak ya. Kalau sudah mulai kewalahan, misalnya nih sulit menelan, kaku-kaku semua, ngeces ya, ada ngeces juga, ya tentu segera dibawa ke IGD ya. Supaya apa? Supaya ditangani dengan segera, karena kalau tidak ya tentu ada dampaknya ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan berikutnya ya? Kalau memang gejala-gejalanya ringan ya, kalau cuma haus, bibirnya kering ya nggak apa-apa, minum ya. Kalau misalnya sulit buang air besar, bagaimana ya? Banyak bergerak dan tentu banyak minum dan makanan berserat, sayur-sayuran, buah-buahan kan bisa teratasi. Kalau badan-badannya kaku semua ya, di tengkuk, leher, rahang ya olahraga ya, senam ya. Kalau misalnya dia ndredeg apa tremor ya, atau badannya kaku, jalan susah, ya mestinya dibuat istirahat, jangan berjalan-jalan dulu nanti jatuh ya. Ya paling tepat adalah segera dibawa ke rumah sakit kembali atau puskesmas supaya dokter tahu apa yang harus dilakukan ya. Ya tapi kalau misalnya dia mengalami gejala itu dan ternyata harus ada obat yang diberikan ya, yang obat yang bisa membuat ODGJ mengalami keluhan itu dikenali ya. Biasanya sih haloperidol ya, clozapine, nah itu bisa ya. Kalau dulu klorpromazin ya, CPZ ya, itu bisa ya. Sehingga mungkin tidak usah diberikan dulu ya, sampai ada instruksi berikutnya dari dokter. Mungkin obatnya dikurangi, mungkin diganti, kan seperti itu ya. Nah sehingga akhirnya efek samping ini akan segera hilang ya, seperti itu. Nah parahnya bahwa gara-gara efek samping ini ya, ODGJ menjadi memutuskan untuk tidak minum obat lagi ya. Sekarang begini, seandainya ya kita konsultasi lagi ke dokter terkait obat yang diminum, mungkin akan dikoreksi obatnya, akan ada yang dikurangi atau ditambahi atau diganti ya, sehingga kita tidak mengalami efek samping lagi dan bisa melanjutkan pengobatan dan pada akhirnya akan bisa menurunkan resiko kekambuhan. Tapi kalau kita memutuskan untuk berhenti minum obat ya, resikonya justru kambuh ya kan ya. Kalau kita tidak mengalami masalah, tapi orang hidup kan tidak mungkin, pasti ada permasalahan-permasalahan yang menghampiri dan terjadi pada masing-masing orang. Ya, kalau dia nggak sanggup menyelesaikan masalah itu ya resikonya adalah kambuh lagi, apalagi dia tidak dalam pengaruh obat atau tidak sedang minum obat. Nah, kemudian alangkah baiknya jenis obat apa yang diminum itu dicatat kalau menimbulkan efek samping, sehingga nanti kalau waktu kunjungan berikutnya bisa disampaikan ke dokter yang meresepkan obat supaya diganti atau diturunkan dosisnya ya, ketika memang ada keluhan. Jadi obat apa yang diberikan kemarin, efeknya apa. Jadi kalau ada efek samping disampaikan. Dan itu tentu setiap berobat kemanapun harus disampaikan. Supaya apa? Psikiater atau dokter ahli jiwa yang mengobati itu tahu riwayat pengobatan dari ODGJ-nya ya. Nah tentu keluarga juga harus memperhatikan, atau caregiver ini memperhatikan ketika memberikan obat itu benar-benar diminum atau tidak. Nah jangan-jangan tidak diminum gitu loh ya, jangan-jangan dikumpulin diminum sekali ya, pantas ya. Kalau misalnya rutin ya dikasih diminum sesuai dengan jadwal, bisa jadi tidak akan menimbulkan efek samping yang berarti. Tapi karena mungkin berpikir bahwa minumnya sekalian ya, nggak ada waktu atau lupa, sehingga akhirnya diminumnya itu bersamaan ya, 2-3 tablet sekalian. Itu kan beresiko tidak hanya efek samping, tentu akan berbeda pengaruhnya. Nah ini juga harus diantisipasi oleh caregiver atau keluarga ketika memberikan obat ke ODGJ ya. Nah tentu kalaupun mengalami efek samping dan ODGJ merasa nggak nyaman ya, seyogianya
tidak menjadikan alasan untuk tidak mau berobat lagi atau tidak mau minum obat. Kenapa? Ya, kita tidak bisa mengatasi masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah kalau tanda gejala yang dialami dengan adanya gangguan jiwa ini tidak dihilangkan atau tidak dikurangi dulu, ya. Sehingga ya mau tidak mau memang harus minum obat dulu. Baru selama minum obat itu dipastikan dikontrol, ya, obatnya itu dikontrol, ya, apa benar atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, tentu ini peran keluarga dan caregiver sangat penting, ya. Jangan sampai hanya gara-gara mengalami efek samping akhirnya obatnya dihentikan. Ya, harus dikontrolkan lagi, dicek lagi, ya, konsultasi ke dokternya, ya. Dan waktu kontrol atau pengambilan obat, pastikan bahwa mengerti obat yang diberikan itu untuk apa, efek sampingnya apa, kapan minumnya, dan kapan harus kembali lagi kontrol ulang, ya. Supaya apa? Ya, supaya semuanya jelas, ya. Seperti itu. Itu kira-kira yang bisa Bang C sampaikan. Semoga manfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.